Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, Roy Suryo kelihatannya panik sahabat. Bukan panik biasa, tapi memang panik level tinggi ya, level dewa lah. Bayangkan saja begitu dia dengar informasi bahwa Gibran mau ke UTS, INSER Australia, kampus di mana Gibran dulu sekolah ya. Roy Suryo sudah duluan bikin pengumuman ke rekan-rekannya yang ada di Australia sahabat, supaya mereka waspada. Cuma kita tidak tahu waspada dari sisi apa. Waspada ijazah asli atau waspada kenyataan yang tidak bisa diedit pakai software forensik YouTube ya. Mungkin itu maksudnya Roy Suryo sahabat. Entah kenapa dia sangat takut. Artinya mungkin dia takut ya bahwa bualannya selama ini, bahwa Gibran tidak pernah sekolah di INSER UTS itu terbongkar. Bagus juga ini, mudah-mudahan betul-betul Mas Wapres ke UTS Australia dalam waktu dekat ya, biar bualan PAN CCS ini betul-betul terbungkam dengan sendirinya. Hal lain yang tak kalah heboh adalah Roky Gerung sahabat. Hari ini dia menghadiri undangan dari Polda Metro Jaya menjadi saksi ahli, tapi ya seperti biasa. Yang namanya saksi ahli yang sudah berulang-ulang disampaikan juga di media sosial bahwa yang namanya peneliti itu tidak bisa dipidana. Ya betul kalau itu penelitiannya murni, tapi ini kan provokatif. Ini ujaran kebencian. Tidak ada peneliti itu yang melakukan konferensi pers kanan kiri mengumbar hasil penelitiannya. Lalu yang kedua, tidak ada peneliti itu yang meneliti bukan barang asli, fotokopi ijazah yang diteliti. Itu kan kurang ajar saat namanya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Roky Gerung ini sia-sia saja sahabat, tidak ada juga gunanya. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Hati-hati ya, ini baru pertama saya ngomongin di podcast karena kemarin baru live ya. Untuk teman-teman di Australia, khususnya di Sydney, waspadai kalau ada rombongan dari Istana Wapres. Wow. Ya, yang akan datang ke UTS INSER. YouTuber. Untuk apa itu? Bukan itu berkantor. Iya, kantor ini. Ini kantor Wapres. Iya. Pokoknya kalau nanti tiba-tiba keluar surat atau apapun dari UTS INSER sekarang, dan itu katanya suratnya dulu, wah itu berarti bohong besar. Wah, ini Makanya sejak awal udah kita bongkar aja. Udah, ini berarti mereka memakai anggaran negara ya? Iyalah, kalau dari kantor Wapres iyalah. Waduh, untuk itu ngapain ya? Jadi sekali lagi ya, karena ini saya bicarakan pertama kali di podcast ya. Iya. Untuk teman-teman di Australia, khususnya di Sydney ya, jangan sampai ya nanti ada kebobolan, ada rombongan dari Indonesia surat resmi dari sebuah kantor ya, kantornya kantor Wapres, Iya. katanya Istana Wapres. Istana Wapres datang ke UTS INSER. Mungkin tuh kan yang penting pertanyaan esensial, dan saya diminta untuk memberi kesaksian terhadap keahlian saya tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tiba, yang dimulai dari kuriositas beliau sebagai akademisi, lalu fakta dikumpulkan, lalu mulailah untuk menguji kausalitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dan penampilan narasi publiknya. Lagi kita bentuk kebijakan, kan itu fungsi dari peneliti itu. Dan saya bilang saya mengerti, walaupun saya bukan ahli neuroscience atau cognitive science, tapi metodologinya saya paham. Karena saya mengajar metodologi di banyak instansi, jadi terlihat bahwa Dr. Tiba sudah memenuhi semua sebut aja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi, dan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White, Jokowi's White. Iya. Jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke? Jadi penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tiba ini tidak menyalahi prosedur, tidak ada unsur pidana. Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur, jangan bilang tidak menyalahi. Oke. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Bahkan kalau kasus ini belum selesai ya teliti aja terus kan. Tapi Tidak. penyidik sendiri menyadari nggak sebelum penyidik mengetahui batas antara penelitian akademik dan juga tindak pidana? Penyidik itu menyidik, yang harus nerangkin saya. Ya saya terangkin batas antara, bukan batas sebetulnya, beda antara sesuatu yang dihasilkan oleh curiosity, academic curiosity, melalui
kecurigaan terhadap kasus, maka otak kita bekerja, itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai secara hermeneutis, bukan mencurigai secara sentimen, nggak ada urusan kan soal personal dengan Pak Jokowi. Jadi betul-betul Dr. Tiva melakukan prosedur akademis untuk meneliti sesuatu yang jadi isu publik, supaya publik mengerti bahwa apa yang diteliti itu hanya untuk menentukan persoalan secara akademik gitu. Nah, sensasi itu urusan sosial media lah, yang ngulik-ngulik segala macam. Tapi itu tidak bisa terhindari karena sifat dari penelitian selalu harus dipamerkan, difestivalkan, namanya the Festival of Ideas, Festival of Knowledge itu. Tapi publik menangkap bagian yang sensasi aja, nggak ada soal. Kan kalian tuh yang bikin sensasi kan. Tapi sensasi juga hak kalian. Karena semua isu publik pasti bagian sensasinya harus tiba lebih dahulu. Tetapi jangan sekedar tiba di dalam kulit sensasi. Lihat substansinya tuh. Riset itu memerlukan data. Riset itu memerlukan kecurigaan. Riset itu memerlukan penelitian ulang. Jadi berulang-ulang di riset. Dan yang fair, Dr. Tiva memperlihatkan hasil risetnya di dalam bentuk buku, dicetak dan bisa diakses semua orang. Gitu. Tapi Dr. Tiva sudah menyandang satu tersangka, ini gimana dari abangnya? Dia tersangka karena ada urusan tadi, jadi anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tiva kan. Gitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh, mengerti nggak betul hermeneutic of suspicion, mengerti nggak betul cognitive science, mengerti nggak apa itu neurofilosofi, kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tiva di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Jadi memang kelihatan ya bahwa Roy Panci ini dengan melakukan pengumuman seperti ini di YouTube-nya si Michael kayaknya, itu artinya Roy takut diverifikasi langsung oleh institusi akademik. Dia takut karena kampus bicara pakai arsip bukan asumsi. Takut karena universitas bicara pasti menggunakan data, bukan opini sahabat. Itulah yang membuat Panci ini kutak-kutir kalau dengar informasi bahwa Gibran mau ke insert UTS Australia. Yang kedua, kalau kita melihat apa yang menjadi tindakan Rocky Gerung yang mau mencoba keberuntungan ya untuk menjadi saksi ahli di kasus Roy Panci CS ini, mari kita secara jujur dan dewasa berpikir sahabat. Apa yang disampaikan oleh Rocky ini bahwa peneliti tidak boleh dipidana, masalahnya itu bukan barang baru. Penyidik juga tahu itu, hakim juga hafal di luar kepala itu. Dan yang paling penting, kalau benar ini penelitian, itu kan yang harus diperjelas adalah metodologi ilmiahnya. Mana peer review-nya, mana standar akademiknya. Karena kalau cuma ngumpulin potongan asumsi, lalu disimpulkan 99,99% palsu, maka itu bukan riset namanya, tapi itu adalah opini yang menyamar memakai jas laboratorium forensik. Penyidik paham betul pola ini. Oleh karena itu ketika jerat hukum mulai terasa, tiba-tiba semua berubah menjadi peneliti, menjadi akademisi, menjadi pejuang kebenaran, ya biasalah. Dan hal-hal seperti itu para penyidik sudah kenyang dan itu tidak akan terpengaruh sekalipun yang datang itu Rocky Gerung. Saya pun mendengar apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu hanya geleng-geleng kepala sahabat. Kenapa? Karena sudah sering kali disampaikan ini, bahasa ini oleh orang-orang yang membela Panci CS. Tetapi faktanya bahwa proses penelitian yang mereka klaim itu dilakukan pada saat bulan April, sementara yang dilaporkan ini mulai dari bulan Januari sampai pada masuk April. Artinya belum ada embel-embel penelitian di situ. Maka cilaka betul ini Roy Panci CS sahabat. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, selalu saya tekankan bahwa yang namanya hukum itu tidak bekerja dengan narasi heroik, tapi dengan bukti. Jadi kesaksian Rocky Gerung ini tidak mengubah apa-apa, tidak menghentikan proses, tidak menyelamatkan Roy CS. Jadi kesimpulan sederhananya begini, kalau yakin, ini untuk video pertama ya, bahwa Gibran itu bermasalah, kenapa takut kalau dia ke kampusnya sendiri? Roy ya, kalau yakin ini penelitian,
kenapa panik saat diuji? Itu juga menjadi pertanyaan besar. Dan kalau yakin di jalan benar, kenapa butuh alarm ke Australia? Jawabannya cuma satu. Bukan Gibran yang ketakutan, tapi Roy Panci CS. Dan di politik maupun hukum, orang yang paling ribut biasanya adalah orang yang paling duluan sadar. Ceritanya sudah mau tamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.